Materi malam hari ini tuh sebetulnya merupakan dosa dua orang. Yang pertama adalah Ibu Ailing yang menugaskan saya untuk ngajar di bisnis kelas. Kemudian yang kedua Ibu Susan Setiawan karena merebut porsi saya di marketing. Sehingga saya kepaksa ngajar di finance ya. Dan akhirnya saya tergelitik untuk nyusun panduan bagaimana cara membaca laporan keuangan untuk pemula. Karena terus terang saja, pemula itu banyak sekali yang saat ini dalam tanda kutip buta finansial. Sehingga pengambilan keputusan dalam hal investasi itu menjadi keliru. Pengalaman saya 4 tahun yang lalu saya berprofesi sebagai penulis prospektus untuk ditawarkan kepada calon investor bagi orang-orang yang punya duit tapi nggak punya gagasan usaha. Jadi saya tulis prospektusnya, saya buat seindah mungkin, tapi bagi teman-teman yang mengerti cara membaca laporan keuangan itu hanya bagus di tulisannya, tapi sebetulnya isinya kadang-kadang bisa tertipu oleh karena tampilan ya. Jadi paparan saya malam hari ini itu adalah analisis laporan keuangan untuk investor pemula, baik investor yang sedang ditawarkan untuk membeli saham atau mengambil alih sebuah perusahaan, ataupun juga investor yang akan berinvestasi di bursa saham. Jadi kaitannya dengan paparan-paparan saya yang kemarin adalah bagaimana ikhtiar kita untuk mencapai keberlimpahan. Jadi apakah Bapak dan Ibu tahu peta jalan menuju keberlimpahan itu sebetulnya sederhana sekali. Bukan mudah, tapi sederhana. Pertanyaan yang kedua adalah, Bapak dan Ibu tahu investasi tercepat menuju keberlimpahan itu adalah investasi di bursa saham. Kemudian yang ketiga, apakah Bapak dan Ibu tahu kompetensi dasar untuk berinvestasi di bursa saham? Dan saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, jika ada satu kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan investasi, baik di bursa saham maupun untuk membeli sebuah perusahaan, berinvestasi di dalamnya, maukah Bapak dan Ibu menekuninya? Saya mulai peta jalan menuju ke berlimpahan, agenda yang berikut. Sebetulnya menuju ke berlimpahan itu sederhana, nggak sulit. Bukan pakai aneka macam aneh-aneh dan sebagainya, nggak pakai matematik integral, diferensial dan sebagainya, hanya berdasarkan kepada pengendalian diri. Yang paling pertama itu adalah bahwa kita harus hidup dalam anggaran, kita harus menabung lebih banyak, dan kita harus belanja lebih sedikit. Problemnya adalah bahwa tabungan kita itu nggak akan berarti apa-apa untuk mencapai keberlimpahan karena tingkat suku bunganya itu kalah dengan tingkat suku bunga inflasi. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu perhatikan bahwa tingkat suku bunga deposito atau tingkat suku bunga tabungan dalam beberapa belas tahun terakhir ini selalu kalah dibandingkan dengan tingkat inflasi. Artinya kalau kita menabung Rp10.000 pada tahun ini, nilainya tahun depan mungkin udah bukan Rp10.000 lagi, tapi mungkin tersisa tinggal menjadi Rp9.000 atau Rp8.000. Kenapa? Karena tergerus oleh inflasi. Sehingga tabungan itu harus kita investasikan kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15% dari pendapatan kita. Sederhana sekali. Jadi setiap kali kita menerima penghasilan, kita coba untuk sisihkan 10 sampai dengan 15% dari pemasukan kita untuk berinvestasi. Pertanyaannya sekarang, mengapa berinvestasi di saham? Jadi saya ngambil pendapat dari Warta Ekonomi, 5 alasan kenapa kita harus berinvestasi di saham ya. Yang paling pertama adalah imbal hasil yang lebih tinggi daripada jenis investasi lainnya. Tentunya imbal hasil ini dihasilkan juga diimbangi juga dengan risiko yang lebih tinggi. Tentunya high risk, high gain. Kemudian alasan yang kedua, terdapat 2 jenis imbalan investasi. Yang paling pertama itu adalah capital gain. Jadi kalau misalkan kita berinvestasi sekarang, katakanlah di saham Telkom, kita bisa berharap dalam jangka waktu 3, 4, 5 tahun yang akan datang, sahamnya itu harganya sudah meningkat. Itu yang kita sebut sebagai capital gain. Pada saat kita jual, katakanlah kita beli Rp12.000 per lembar saham. Pada saat kita jual, katakanlah sudah mencapai Rp16.000, itu artinya sudah kenaikan Rp4.000. Dan itu sudah lebih daripada tingkat inflasi yang kita hadapi. Yang kedua itu adalah dividen. Jadi yang paling pertama itu adalah capital gain, yang kedua itu adalah dividen. Dividen itu adalah laba yang dibagikan. Jadi perusahaan membagikan sahamnya, katakanlah satu lembar saham PT Telkom itu tahun lalu itu dibagikan kurang lebih dividennya Rp360 per saham. Yang ketiga, kenapa mesti kita berinvestasi dalam bidang saham? Itu adalah bahwa saham itu bersifat liquid. Jadi kalau dalam keadaan kita kepepet, itu saham itu bisa diperjualbelikan. Sama persis seperti emas ya. Kalau dalam keadaan kepepet, saham itu bisa kita lepas, kita ganti uang. Saham juga bisa dipinjamkan menjadi jaminan pinjaman. Kemudian yang keempat, alasan kenapa kita harus berinvestasi dalam bidang saham itu adalah bersifat investasi jangka panjang. Dan kalau seandainya analisis kita berhasil, analisis kita bagus, maka investasi saham itu akan bisa menjadi pemasukan pasif di masa yang akan datang. Dan alasan keenam itu dari diri saya. Sekarang berinvestasi dalam saham itu ada di handphone. Coba Bapak dan Ibu buka Google Play, lihat aplikasinya. Dan investasinya juga sangat murah. Ada aplikasi yang kita bisa berinvestasi dalam bidang saham hanya dengan Rp100.000 saja.
setiap kali investasi. Jadi ini alasan kenapa kita harus berinvestasi dalam bidang saham, yaitu adalah bahwa investasi kita sekarang ada di HP, ada di handphone. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang berikutnya. Kalau kita mau sukses di bursa saham atau kita mau sukses dalam jual beli perusahaan, maka kompetensi apa yang harus kita miliki? Warren Buffett mengatakan ada 5 kompetensi yang wajib kita kuasai. Dan yang paling pertama itu adalah yang terpenting. Review kondisi bisnis emiten atau review kondisi bisnis perusahaan yang akan kita beli. Itu yang paling penting. Warren Buffett mengatakan apa yang terjadi di masa lalu akan terjadi di masa depan selama sistem sebab dan akibatnya tidak berubah. Jadi kalau di masa lalu dia menguntungkan, profitable, maka di masa depan peluang untuk profitable-nya juga akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua, penetapan tujuan investasi. Investasi kita tujuannya seperti apa? Ada 2 hal yang tadi saya sebutkan. Yang paling pertama kita mendapatkan capital gain, yang kedua kita mendapatkan dividen, atau dua-duanya sekaligus. Penetapan tujuan investasi itu akan menentukan perusahaan mana yang akan kita beli atau saham mana yang akan kita masuki. Skill ketiga yang harus dikuasai itu adalah manajemen risiko. Berapa banyak yang harus kita investasikan dalam sebuah perusahaan, ya berapa banyak yang harus kita investasikan ke perusahaan lain. Warren Buffett mengatakan jangan simpan semua telur Anda dalam satu keranjang. Kompetensi yang keempat itu adalah prediksi lingkungan bisnis, dan kompetensi yang kelima menurut Warren Buffett itu adalah komposisi portofolionya. Artinya berapa banyak kita menginvestasikan di beberapa perusahaan. Itulah 5 jenis kompetensi untuk investasi saham yang semuanya berawal dari review kondisi bisnis emiten atau review kondisi bisnis perusahaan yang akan kita beli. Dan untuk melakukan review kondisi bisnis emiten atau review kondisi bisnis perusahaan yang akan kita beli, kita membutuhkan laporan keuangan. Nah, contoh kasus, 3 tahun yang lalu Bukalapak menawarkan IPO. Saya waktu itu memutuskan untuk menunggu public expose. Alhamdulillah dugaan saya benar. Jadi saya waktu itu nggak beli sahamnya Bukalapak. Sekarang kita mulai masuk ke analisis laporan keuangannya. Sebetulnya ini kita mulai dengan sebuah pembahasan, yaitu bahwa saya ini bukan akuntan sehingga saya nggak paham. Saya nggak bisa baca laporan keuangan. Saya sarjana teknologi, S1 saya insinyur, S2 saya magister teknik, sarjana teknologi bukan keuangan. Tapi ya alhamdulillah karena saya memaksakan diri untuk membaca laporan keuangan, maka saat ini saya dengan mudah bisa menganalisis kondisi-kondisi perusahaan yang saya konsultani. Jadi mungkin kita menggunakan analisis laporan keuangan ini bisa berguna pada saat nanti mungkin kita menghadapi keadaan-keadaan yang memerlukan solusi-solusi tertentu. Saya melihat di sini ada akuntan, Pak Denny, kemudian juga Mas Adi. Mungkin pembahasan ini bukan untuk Mas Adi atau untuk Pak Denny. Kenapa? Karena ini mungkin pembahasannya basic yang dibandingkan dengan skill dari Mas Adi dan Pak Denny. Kalau laporan keuangan yang paling pertama kita baca itu adalah neraca. Neraca itu biasanya terbagi atas 2 bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri itu adalah aktiva, itu menunjukkan kemana dana perusahaan itu dialokasikan. Ada 2 bagian besar, yaitu aset lancar atau aktiva lancar. Itu adalah harta perusahaan yang dapat dicairkan dalam jangka waktu singkat. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat sebuah laporan keuangan, dapat prospektus, maka yang dilihat itu adalah aset lancarnya. Itu ada bahasa-bahasa yang tingkat tinggi, kita abaikan saja, kita lihat total aset lancarnya saja. Definisi dari aktiva lancar atau aset lancar itu adalah harta perusahaan yang dapat dicairkan dalam jangka waktu singkat. Jadi nggak butuh waktu lama untuk mencairkan. Kemudian di bagian yang di bawah, sebelah kiri, itu adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu kita sebut sebagai aktiva tetap, harta perusahaan yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk dapat dicairkan. Jadi kalau misalkan kita perhatikan contoh di sebelah kiri ini, maka posisinya kurang lebih 1:1 antara aset lancar dengan aset tidak lancar. Uang perusahaan diinvestasi sebagian 50% di bagian aset lancar, 50% di bagian aset tidak lancar. Ini sebuah keseimbangan yang bagus, tapi kalau misalkan untuk sebuah perusahaan yang konsumtif, itu biasanya aset lancarnya itu 2 kali lipat dibandingkan dengan aset tidak lancar. Itu aktiva, jadi kolom yang sebelah kiri. Prinsipnya kolom sebelah kiri itu adalah kemana uang perusahaan itu dialokasikan. Nah, kolom yang sebelah kanan, pasiva, itu adalah dari mana harta perusahaan berasal. Pasiva itu menunjukkan dari mana harta perusahaan berasal. Bisa dari 2. Yang paling pertama itu adalah hutang atau ekuitas. Jadi antara hutang dengan ekuitas. Ekuitas itu adalah sumber harta yang berasal dari modal pemilik dan laba yang ditahan. Artinya saya dapat laba dalam tahun ke tahun, saya putarkan lagi. Nggak saya ambil. Atau saya ambil sedikit, sebagian besar saya putarkan lagi. Itu kita sebut sebagai laba ditahan. Sementara kalau misalkan kurang, itu biasanya perusahaan mengandalkan pada hutang. Ada berbagai macam jenis hutang, dan kalau misalkan kita baca, kadang-kadang kita pusing. Untuk pemula kita lihat totalnya saja. Nah, ada 3 bagian. Yang paling pertama itu adalah kewajiban jangka pendek, hutang jangka pendek. Itu biasanya adalah hutang-hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ada hutang jangka panjang, hutang-hutang yang
dilunasi lebih dari 1 tahun, dan ada modal dan laba ditahan. Jadi kalau misalkan kita perhatikan neraca, sebelah kiri dengan sebelah kanan itu harus sama, harus imbang. Artinya ada sumber uang, ada kemana uang itu tersebut dibelanjakan. Kalau misalkan kita bicara neraca juga, maka kita juga berbicara mengenai konsep modal kerja. Apa itu modal kerja? Adalah kemampuan perusahaan untuk beroperasi tanpa menggunakan hutang jangka pendek. Jadi di sini kita membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kalau misalkan aset lancar ini lebih besar daripada kewajiban jangka pendeknya, kita sebut sebagai modal kerja positif. Artinya perusahaan masih bisa beroperasi tanpa mengandalkan hutang. Sementara kalau misalkan kewajiban jangka pendeknya itu lebih besar dibandingkan dengan aset lancar, itu kita sudah mulai merasa, ini perusahaan meragukan. Kenapa perusahaan itu meragukan? Untuk bisa beroperasi, dia harus mengandalkan pada pinjaman dari pihak lain. Harus mengandalkan pada hutang. Dan konsep modal kerja ini berbicara mengenai kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggan dengan kemampuan sendiri, tanpa bantuan pihak lain. Jadi artinya kalau modal kerjanya ini positif, maksudnya aset lancarnya lebih banyak daripada kewajiban jangka pendeknya, maka kita katakan kemampuannya makin bagus. Masih dalam hal yang sama, modal kerja ini berhubungan dengan likuiditas. Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek jika kreditor menarik hutangnya seketika. Jadi di sini saya kasih contoh aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. Dalam contoh ini, kalau misalkan hutangnya ditagih secara tiba-tiba, maka perusahaan bisa bayar. Konsep likuiditas ini berbicara mengenai apa? Kemampuan perusahaan untuk bertahan jika dalam jangka pendek terjadi guncangan usaha. Dan kalau misalkan kita berbicara mengenai neraca lagi, maka kita mulai masuk ke solvabilitas. Solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjangnya. Jadi kalau misalkan di contoh sebelah sini, pinjaman banknya itu dengan aktiva tetap yang dijaminkan dan sebagainya, itu pinjaman banknya itu 1:3. Artinya apa? Perusahaan kita katakan solvable. Nah, itu komponen yang pertama. Jadi pada saat kita melihat sebuah neraca, kita akan lihat level modal kerjanya, kita akan lihat likuiditasnya, kita akan lihat solvabilitas. Laporan jenis kedua yang kita baca, kalau misalkan kita lihat prospektus, itu adalah daftar rugi laba. Daftar rugi laba itu apa? Informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba rugi perusahaan di periode tertentu yang menunjukkan kinerja keuangan dari sebuah perusahaan dan merupakan monitor kemajuan keuangan perusahaan. Biasanya pengusaha membuat laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas dan nilai investasi perusahaannya. Artinya kalau perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan, biasanya sahamnya ikut naik. Biasanya kalau misalkan perusahaan itu bisa menghasilkan profitabilitas, keuntungan makin besar profitabilitasnya, biasanya nilai investasi di perusahaannya itu akan ikut bertambah. Nah, kalau kita gabungkan antara neraca dengan daftar rugi laba, maka kita akan berbicara mengenai konsep profitabilitas. Kita nggak usah berbicara bagaimana caranya untuk bikin laporan keuangan, tapi kita berbicara bagaimana caranya menganalisis laporan keuangan. Ya. Konsep profitabilitas ini kalau misalkan keuntungan atau laba ini kita hubungkan dengan modal yang disetor, keuntungan ini kita hubungkan dengan aset lancar yang kita miliki, keuntungan ini kita bandingkan dengan aset tidak lancar yang kita miliki, atau keuntungan ini kita bandingkan dengan jumlah aset yang kita miliki. Makin besar rasionya, itu akan makin bagus perusahaan. Makin bagus perusahaan itu, artinya kemampuan perusahaan itu untuk bertahan dalam jangka panjang akan semakin tinggi. Dan yang terakhir, yang kita baca dalam prospektus itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu menunjukkan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode waktu tertentu, informasi dari mana uang kas diperoleh, dan bagaimana membelanjakan. Jadi di sini kita bisa melihat yang paling ideal itu adalah arus kas dari aktivitas operasi harus positif lebih besar daripada arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, ini artinya apa? Perusahaan ini lebih banyak mengandalkan kepada masukan dari pemegang saham. Kita lihat contoh di sebelah sini. 1:10. Artinya, mengandalkan kepada saham, mengandalkan kepada modal, sementara hanya bisa menghasilkan arus kas positif kurang lebih hanya sekitar 10% dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Nah, jadi kombinasi dari tadi neraca, daftar rugi laba, dan laporan arus kas ini, itu kita gabung ke dalam sebuah rasio keuangan. Yang tadi likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendek. Solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka panjang. Aktivitas, ya, modal kerjanya. Kemampuan untuk perusahaan untuk melayani atau meningkatkan kemampuannya dengan mengandalkan pada kemampuan sendiri, bukan berdasarkan hutang. Dan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit, itu kita gabung dalam rasio keuangan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu baca proposal investasi atau prospektus bursa saham, maka 4 rasio keuangan ini, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas,
itu akan digabung menjadi satu. Nah, ini yang terpenting sekarang. Apapun juga analisisnya, kita bisa mengindikasikan ada masalah dalam perusahaan emiten atau masalah perusahaan yang ditawarkan kepada kita untuk dibeli. Melalui laporan keuangan ini, laporan keuangan adalah potret dari operasional atau manajemen perusahaan di masa lalu yang akan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk survive di masa yang akan datang. Jadi, kita bisa melihat ada beberapa masalah emiten atau perusahaan yang tawarkan sahamnya kepada kita untuk diambil alih. Yang paling pertama itu adalah modal kerja tidak mencukupi untuk operasional perusahaan sehingga harus mengandalkan kepada pinjam. Itu masalah yang paling utama. Dan biasanya itu yang dipoles. Kenapa sebuah perusahaan itu muncul di bursa saham? Karena dia tidak mampu untuk melayani pelanggannya dengan menggunakan kemampuan sendiri. Daripada dia pinjam ke bank, mendingan dia lempar ke bursa saham. Kenapa? Karena bunga bank mahal. Masalah yang kedua yang timbul, yang bisa kita lihat dari analisis keuangan, itu adalah tidak liquid. Jadi dia tidak bisa bayar hutang-hutang jangka pendek dia, tapi dia bisa bayar hutang-hutang jangka panjang dia. Tidak liquid tapi solvable. Ini berhubungan tadi dengan modal kerja yang ada di sebuah perusahaan. Lawannya adalah perusahaan-perusahaan yang liquid. Dia bisa bayar hutang jangka pendek dia, tapi nggak bisa bayar hutang jangka panjang. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah liquid. Dia bisa bayar hutang-hutang jangka pendek ya, tapi kemampuannya habis begitu untuk bayar hutang jangka panjang. Yang keempat, itu adalah perusahaan yang tidak liquid, tidak bisa bayar hutang jangka pendek, tidak bisa bayar hutang jangka panjang, tidak liquid dan tidak solvable. Dan yang kelima, itu adalah perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas atau kemampuan untuk menghasilkan laba yang rendah. Jadi kita bisa lihat dengan menggunakan analisis laporan keuangan, kita bisa ekstrapolasi, oh ini masalah emiten ini ada di mana? Apakah dia modal kerja tidak mencukupi untuk operasional perusahaan, apakah tidak liquid tapi solvable, apakah liquid tapi tidak solvable, apakah tidak liquid dan tidak solvable, apakah tingkat profitabilitasnya. Saran saya, hindari perusahaan yang menawarkan dengan kondisi salah satu di antara 5 ini tadi. Kenapa? Karena salah satu di antara 5 masalah ini akan mengindikasikan ketidakmampuan dan kecepatan perusahaan untuk berkembang baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Jadi artinya kalau ada salah satu di antara 5 masalah ini tadi, perusahaan entah nggak mampu untuk berkembang, entah berkembangnya lambat. Kalau misalkan kita kaitkan tadi dengan capital gain atau dengan dividen, berarti kita mengharapkan untuk dapat katakanlah 3 kali lipat atau 2 kali lipat dari nilai investasi saham kita. Itu mimpi. Kenapa? Karena mungkin jatuhnya lama, panjang. Lalu kita bisa dapat tingkat pengembalian seperti yang kita harapkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, analisis laporan keuangan itu, ini baru yang dasar sekali, itu bisa memberikan manfaat kepada kita untuk memang ekstrapolasi, untuk membayangkan kira-kira ini perusahaan ini punya masalah di mana. Nah, biasanya konsultan manajemen menggunakan analisis laporan keuangan itu untuk eksplorasi lebih jauh. Masalah keuangan ini biasanya diakibatkan oleh manajemen. Manajemennya gimana? Pengelolaan, tata kelola perusahaan yang kurang baik. Dari situ mulai dianalisis, dipecah menjadi masalah-masalah yang lebih dalam, yang nanti mungkin larinya ke masalah marketing, mungkin masalah distribusi, mungkin masalah produksi. Tapi dasar awal untuk memotret dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam sebuah perusahaan itu adalah dengan menggunakan analisis laporan keuangan yang sebetulnya analisisnya tidak memerlukan matematika yang canggih, cukup pembagian saja. Artinya rasio keuangan itu A dibagi B udah keluar. Nah, yang harus kita perhatikan di titik sini adalah ketidakmampuan dan kecepatan. Artinya, kalau misalkan perusahaan dari analisis laporan keuangan saja sudah tidak mampu untuk berkembang, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, atau kecepatan perusahaan untuk berkembang, ya sahamnya jangan kita beli. Kecuali kalau misalkan kita berminat untuk beli saham perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip bermasalah, habis itu manajemennya kita perbaiki, habis itu kita jual lagi sahamnya dalam keadaan yang berlipat ganda. Teman saya berprofesi sebagai jual beli perusahaan, dia beli saham-saham perusahaan yang terpuruk dalam tanda kutip ya. Kemudian manajemennya dia perbaiki dalam 3 atau 4 tahun, dia kemudian jual lagi perusahaan itu setelah profitable. Nah, sebagai penutup Bapak dan Ibu sekalian, seperti juga semua keahlian yang lain, maka practice makes perfect. Latihan itu menjadi kita sempurna. 2 atau 3 kali kita melakukan kesalahan, itu rasanya latihan itu akan mengakibatkan kita akan makin baik. Analisis laporan keuangan ini pertama kali mungkin agak sedikit menakutkan bagi yang belum familiar, tapi lama-lama begitu kita sering baca laporan keuangan, maka ini akan menjadi terbiasa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai kita ketemu lagi Jumat depan masih di 1 jam bersama LTI.